Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau batuk gitu. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur mari kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hari ini kita semua berada di dalam masjid Darussalam ini dalam keadaan sehat walafiat. Oke, salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, alhamdulillah terima kasih kepada para penguji yaitu Ustadz Dudi dan Bu Rizka, kemudian kepada pembimbing yaitu Pak Ajiz, serta orang tua Ananda Ziyad maupun orang tua SD 6 yang hadir hari ini, kemudian Miss Intan dan anak-anakku SD 6 top yang luar biasa. Oke, mari kita awali agenda kita hari ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai mungkin Bu Rika mau memberikan informasi terkait hari ini. Insya Allah kita akan ada 4 pemateri. Yang pertama yaitu Ziyad dengan di-MC-kan oleh Grevina. Kemudian selanjutnya ada Fajri yang akan di-MC-kan oleh Faid. Kemudian Namia yang akan di-MC-kan oleh Babam, serta Abiwara yang insya Allah hari ini akan di-MC-kan oleh Syauki. Ya, baik, teman-teman SD 6 sudah siap? Siap. Kalau sudah siap, insya Allah kita akan panggil pemateri kita yang pertama yaitu Muhammad Ziadiah Rafi. Ya, Ziadiah Muhammad Rafi dan Grevina Cordelia Mayori. Kepada Grevina dan Ziyad dipersilahkan. Oke, beri aplaus dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Mr. Dode ex-examiners, the Honorable Miss Rizka ex-examiners, the Honorable Mr. Ajiz as an advisor, the Honorable Ziyad's parents, and all of my friends. Ladies and gentlemen, thank you for being here with me in this morning. My name is Grevina. I am your MC at this event, and it's my great pleasure to welcome you to this awesome event. Let's open it by reciting Basmalah. Bismillah. Ladies and gentlemen, it's a good time to come into the first agenda, the presentation by the best presenter. With the first presentation is given by Ziyad with the title Organic Waste Produced During Rabu Sehat Activities at Sekolah Alam Indonesia Studio Alam. Please give your full attention to Ziyad. Welcome him to the stage. Ladies and gentlemen, Ziyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Mr. Dudi and Miss Rizka as examiners, the Honorable Mr. Ajiz as advisor, the Honorable my parents and all of my friends. My name is Ziadiah Muhammad Rafi, and here is the presentation about organic waste produced during Rabu Sehat activities at Sekolah Alam Indonesia Studio Alam. The contents are introduction, theoretical framework, methodology, data and analysis, conclusion and recommendation. Rabu Sehat is a class lunch activity every Wednesday at Sekolah Alam Indonesia Studio Alam prepared by parents. The main issue is that Rabu Sehat still produce organic waste, and the exact amount of the waste has never been measured. The objective is to determine the amount of organic waste per class.
The benefits are help students to be understand and responsible, helps the school management to generate less organic waste. Okay, what is waste? Based in WHO, waste is anything unused or discard from human activities or natural process. There are 3 types of waste: organic waste, inorganic waste, and hazardous waste. In this research, I will focus on organic waste. Based on data, waste generation on average from schools in Depok is 0.001 kilogram per unit per day. It's the lowest compared to other categories. The organic waste has the biggest percentage with 44% of the total waste in Depok. The data was collected from TKA to SD6, and the period is from September 11 to October 6th. The data collection steps are: distribute plastic bags to each class, collecting the bags, checking the waste, weigh the organic waste, record in logbook, and then analyze data using Microsoft Excel. Here is the data from first week. SD5 generated the biggest amount of organic waste with 0.08 kilo. In the second week, we have SD5 in 0.66 kilogram. In week 3, we have SD6 in 1.02 kilogram, and week 4, we have SD5 in 1.17 kilogram. Here is the data recap for 1 month. The total amount of organic waste was 6.97 kilos with an average of 1.74 kilos per week. Here is the percentage of weight in each class. The most common type of organic waste were rice and chicken bones. The research shows a significant amount of organic waste is produced during Rabu Sehat, and the waste mainly consists of rice and chicken bones. The recommendations: students should take responsibility and finish what they take. The school should develop an SOP for Rabu Sehat and waste management. The parents should prepare meals with less potential organic waste. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Good job, Ziad. Let's have a big applause to Ziad. Who want to ask? Ya, Ilham. Siapa? Ilham. Oh, Ilham. Nina, Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu idenya dari mana? Sebelumnya terima kasih Ilham atas pertanyaannya. Ideku ini muncul dari keresahanku sendiri yang melihat begitu banyak sampah nasi yang terbuang di beberapa tempat cuci piring. Itu sering keinjek gitu, kayak keresahan aja gitu. Nah dari situ aku nanya, berapa banyak sih? Kok banyak banget jadinya? Jadi
Aku melakukan penelitian ini untuk aku tahu berapa banyak. Terima kasih. Fatin. Udah biarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emangnya Tolong diperjelas lagi, Fatin. Terus kalau kamu meneliti banyakkan nasinya, lauk atau sayurannya kalau yang dibuang? Sebelumnya terima kasih Fatin atas pertanyaannya. Dalam researchku ini yang sering aku temukan itu adalah sampah nasi. Itu yang paling banyak dibuang di beberapa kelas. Makasih. Oh my god. Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Yahya, aku mau nanya, kalau kamu kan ambil sampah organiknya ditimbang dulu, habis itu kalau udah timbang kamu taruh di mana sampah organiknya? Taruh di pupuk atau di mana? Aku nggak tahu. Terima kasih Yahya atas pertanyaannya. Setelah selesai beberapa tahap untuk menimbang dan pencatatan di logbook, aku serahin ke ayam untuk pakan ayam. Habis itu aku tuang, beberapa pekan juga aku taruh di maggot. Tapi itu udah jadi pupa, jadi dia nggak makan. Oh, terima kasih. Ya. Time for examiners. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama Pak Dudi mengucapkan selamat buat Ziyad ya, yang sudah mampu mempresentasikan ya, hasil penelitiannya nih, di depan teman-teman dan orang tua siswa. Masya Allah. Ya, selamat ya. Mudah-mudahan bermanfaat penelitiannya ini. Insyaallah. Pak Dudi tadi tertarik dengan hasil penelitiannya dari pekan 1 sampai pekan 4 ya? Iya. Iya. Nih dari pekan 1 tadi hanya beberapa kelas gitu ya yang menghasilkan sampah gitu ya. Tapi di pekan terakhir itu hampir semua kelas ya menghasilkan sampah ya? Nah, iya. Bahkan semua kelas ya menghasilkan sampah ya. Dari TKA sampai SD 6, padahal di pekan sebelumnya minim gitu ya. Nah, hanya berapa kelas saja. Nih, Ziyad, kira-kira menurut Ziyad kenapa sih di pekan terakhir ini kok semua kelas menghasilkan sampah organik gitu ya? Sebelumnya kan enggak semua kelas. Sempat ke situ enggak? Nanya enggak? Ya, karena di week sebelumnya ada beberapa kelas yang emang nggak ngisi karena itu mereka nggak punya sampahnya, sama beberapa kelas juga nggak ngisi karena mereka ada miskom sedikit, sama mungkin ada salah pencatatan atau penimbangan juga. Cukup ya? Iya. Iya baik, alhamdulillah. Oh berarti ada sedikit miskom tadi ya dari kelas-kelas itu ya. Tadi sempat kok hanya di pekan terakhir tuh ya yang sampahnya banyak, yang menghasilkan sampah gitu di kelas-kelas yang lain. Iya, iya. Terima kasih atas jawabannya. Ya mungkin ini bisa jadi masukan tadi ya buat kelas-kelas, buat manajemen juga ya, buat sekolah tentunya. Ya terima kasih banyak. Insya Allah penelitiannya sangat bermanfaat sekali nih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya selamat untuk Ziyad sudah menyelesaikan penelitiannya. Keren banget tadi presentasinya. Oke, Bu Rizka mau tanya, kira-kira selama 4 minggu itu apa sih kesulitan yang Ziyad hadapi dari penelitian ini? Boleh dijawab. Di pekan pertama kesulitannya itu karena ada satu kelas yang itu gurunya itu miskom gitu, nggak disampaikan ke anak muridnya, jadi cuman ditaruh di itu di apa namanya di rak sepatu aja, anak muridnya nggak tahu, dibuang ke empang semua jadinya. Kalau di second week itu mungkin ada salah pencatatan atau penimbangan. Di third week juga mungkin kesalahannya sama kayak di second week. Di week keempat mungkin nggak ada itu kehambat gitu. Tapi ada beberapa week juga yang itu kelongkap gara-gara aku lagi fokus ngetik. Aku belum fokus, aku lupa buat nimbang-nimbang gitu. Udah. Oke, terima kasih jawabannya. Satu lagi, itu kan kalau dilihat dari diagramnya ya paling besar SD 5. Nah kebetulan nih Bu Rizka fasil SD 5. Ada nggak sih kira-kira, iya merasa tertuju sekali ini. Ada nggak sih kira-kira masukan, saran dari Ziyad terkait penelitian Ziyad ini khususnya untuk SD 5? Saran aku mungkin biarkan anak-anak yang mengambil makannya sendiri karena mereka yang bisa menakarnya. Fasil cukup memantau saja dan harus bertanggung jawab juga untuk menghabiskannya. Oke, terima kasih jawabannya Ziyad. Sukses untuk Ziyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Time for advisor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mau ngucapin selamat dulu buat Abang Ziyad yang sudah menyelesaikan seminar penelitiannya. Abang Ziyad terlihat keren Bang, santai, tidak gugup, apalagi tadi saat menjawab pertanyaan dari teman-teman, menjawab pertanyaan dari penguji, Abang santai banget, pokoknya keren habis. Mungkin kerennya, bukan mungkin pasti ya, kerennya Abang tampil di depan ini tidak lepas pastinya ada support dari ayah bunda. Jadi saya mau mengucapkan terima kasih buat ayah bunda yang juga membantu, mensupport, membimbing di rumah sehingga Abang Ziyad bisa tampil dengan baik. Ya. Terima kasih juga saya ucapkan untuk Fasil SD 6 yang sudah mempercayakan saya menjadi pembimbing. Di awal saat dipercayakan menjadi pembimbing tuh saya tuh tidak yakin bisa untuk membimbing gitu. Jadi awalnya tuh agak ragu, tapi alhamdulillah qadarullahnya Bapak itu mendapat anak-anak yang mandiri, anak-anak yang hebat yang bisa menyelesaikan tugasnya sendiri tanpa harus banyak arahan gitu. Mungkin di awal-awal Abang Ziyad pernah nanya ke Pak Ajis ya, Pak, kenapa sih nggak seperti Fasil yang lain, pembimbing yang lain, mereka dikasih template, dikasih contekan, mengerjakannya dengan mudah gitu ya. Abang Ziyad pernah nanya ya. Mungkin Pak Ajis baru jawab sekarang karena Pak Ajis ingin Abang Ziyad merasakan yang namanya penelitian itu seperti apa. Jadi mungkin untuk bekal Abang Ziyad nanti ke depan ya,
rasanya bimbingan itu akan seperti ini gitu. Belum tentu Abang Ziyad akan mendapatkan pembimbing yang mungkin mudah ditemui atau mungkin mudah diajak berkomunikasi. Jadi Abang Ziyad Bapak harapkan sih sudah siap untuk itu nanti di saat Abang Ziyad melakukan penelitian berikutnya gitu ya. Mungkin apa ya, itu aja pokoknya Abang Ziyad tampil keren lah hari ini. Sedikit pantun buat Abang Ziyad. Nasi kemarin tak habis dimakan, Cakep. dimanfaatkan sebagai makanan hewan. Cakep. Kecil-kecil begini sudah tampil di seminar penelitian. Insya Allah besar nanti menjadi ilmuwan. Amin. Satu lagi Bang, orang bilang penelitiannya sampah. Namun sampah bukan sampah sembarang. Kalau doa orang tua sudah tertumpah, inilah manusia yang bermanfaat bagi banyak orang. Itu aja Bang dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Time for Ziyad's parent. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama-tama ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin karena Abang Ziyad sudah berhasil melalui setiap prosesnya. Baik dari diskusi mencari tema sampai dengan presentasi selesai. Tapi perjuangan belum selesai karena mungkin masih ada revisi dan pengumpulan laporan penelitian. Ya memang pada pertama kali kami diskusi gitu ya dengan Ananda Ziyad, ini ide pure dari Ziyad sendiri Pak. Jadi begitu kita diskusi mengenai topik-topik apa yang akan dibahas, Ziyad mungkin ini ide kedua atau ketiga muncul dari mulutnya. Ketika muncul ide ini, saya berpikir bahwa ide yang barusan disampaikan itu ide yang sangat bagus sih menurut saya, ide yang cukup brilian. Karena bukan hanya dari keresahan pribadi, insya Allah juga seperti tadi Ustadz Tudi bilang bisa bermanfaat insya Allah untuk sekolah gitu, tempat Ziyad menuntut ilmu. Ini juga menjadi bahan masukan nanti untuk teman-teman juga nanti untuk lebih bertanggung jawab gitu ya. Karena kan kita juga bertanggung jawab atas rizki yang kita terima. Kalau kita bersyukur insya Allah rizki akan ditambah. Tapi kalau kita tidak bersyukur, salah satunya dengan menyia-nyiakan makanan, bukan hanya kalau Allah bilang bukan rezekinya ditahan atau rezekinya dicabut, tapi kata Allah siksanya sangat pedih, makanya lebih serem lagi gitu. Makanya kita begitu penting untuk bisa bersyukur, salah satunya dengan memanfaatkan setiap apa yang kita dapat, salah satunya makanan-makanan yang kita dapat di Rabu Sehat. Terima kasih yang tak terhingga kepada fasil pembimbing Pak Aziz yang sudah membimbing Ananda Ziyad melalui setiap minggunya, setiap saatnya selama masa bimbingan. Mungkin nanti juga akan disampaikan lewat video dari bundanya, video terkait dengan kegiatan Ziyad ketika melakukan penelitian baik pada saat pengambilan data di lapangan di sekolah. Terakhir juga kami mengucapkan terima kasih kepada fasil penguji, kepada fasil SD 6 semuanya yang telah membimbing, mengarahkan, semua fasil English juga yang mengarahkan anak-anak sampai anak-anak bisa berani tampil di acara seperti ini. Mungkin event seperti ini tampil di depan umum, mempresentasikan, membuat laporan penelitian nggak pernah kami rasakan ketika dulu kita sekolah, itu belum pernah. Membuat ini itu mungkin ketika sekolah tingkat atas atau mungkin ada beberapa yang baru kuliah baru merasakan seperti ini. Tapi Ananda semua di Sekolah Alam Indonesia sudah merasakan sejak pendidikan dasar insya Allah.
begitu sudah melaluinya apapun hasilnya, yang penting adalah prosesnya, insya Allah akan sangat bermanfaat untuk Ananda semua. Mungkin demikian dari saya, ada tambahan dari Bundanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan agak banyak. Pertama saya berterima kasih jazakumullah khair kepada Bapak Ibu Fasil SD 6 yang sudah membimbing Ziyad sedemikian banyak. Kemudian terutama kepada Pak Aziz ya selaku pembimbing di antara kesibukannya, Masya Allah sampai sore-sore ya Pak ya. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik. Kemudian kepada Ustadz Dudi dan Bu Rizka ya sebagai penguji, juga Miss Intan, juga Mr. E, tidak lupa. Secara jujur ini kami melepas Ziyad mengerjakan apa yang harus dikerjain. Tidak ada template dari kami, tidak ada existing dari kami, sama sekali kita lepas, benar-benar dikasih laptop yang memang gak ada baterainya, jadi mesti dicolok, kalau enggak ngejelep mati. Nah itu dengan fasilitas yang dibatasi dan terbatas, alhamdulillah bisa mencapai kecepatan dan percepatan. Ziyad itu awalnya sangat buta laptop, gak ada ilmunya dia, gitu. Memang kita batasin banget gadget. Kasih aja brek, dah belajar sendiri mandiri, nggak tahu googling. Kalau mentok-mentok banget tanya bunda boleh atau tanya ayah. Memang terjadi dia sampai sempat agak kesel gitu ya, tapi nggak apa-apa, itu kan wajar ya. Termasuk memaintain emosinya kan, belajar gitu. Alhamdulillah selama 3 bulan ya. 3 bulan itu terjadi percepatan, dia udah kenal semua keypad, fungsi-fungsi, termasuk cara menyadur, menukil yang bijak dan betul. No AI ya Bang, semua secara manual. Nah itu yang saya syukurin banget sih, dan itu kan basicnya banget ya untuk next stepnya kalau udah di SMP atau di SMA tuh Bang kepake banget. Dan alhamdulillah semuanya bisa Abang lalui dengan sangat baik. Nah, setelah ini Abang patut sujud syukur ya, karena nggak ada semuanya itu kecuali dengan izin Allah ya. Termasuk hari ini Abang dikasih kesehatan, yang tadinya Abang sakit batuk mungkin sangat ganggu ya. Alhamdulillah Allah ringankan, paru-parunya bisa bernapas dengan lega. Cuaca yang bersahabat yang nggak terlalu gerah juga, nggak hujan juga, harus banyak-banyak bersyukur. Demikian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, termasuk terima kasih ya Grace sudah MC-in Ziyad ya. Assalamualaikum. Ladies and gentlemen, thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ah.